Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Menghadapi provokasi dan penghinaan Aoyan, Yunce hanya dengan acuh meliriknya sekali sebelum menarik kembali pandangannya. Dia agak memperhatikannya sebelumnya, tapi sekarang, dia langsung mengabaikannya, apalagi menjawab, dia bahkan tidak repot-repot melihatnya lagi. Untuk seseorang yang kurang ajar, sombong, dan congkak seperti ini, yang IQ-nya mungkin sedikit rendah, evaluasi yang diberikan Yunce hanya satu kata, sampah. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi temannya, dan bahkan lebih tidak memenuhi syarat untuk menjadi musuhnya. Dia memperhitungkan bahwa kekuatannya yang luar biasa, juga dikumpulkan secara paksa menggunakan sumber daya keluarganya. Melihat Yunce tidak memberikan tanggapan apapun, Aoyan berpikir bahwa dia jelas terlalu takut sampai-sampai tidak berani menjawab. Sambil mencibir, dia memalingkan wajahnya. Sampai sejauh ini, wajah Yun Xiaofan dipenuhi amarah, dan dia bergumam dengan tidak senang, dia jelas lebih rendah dari kakak Yun, namun sebenarnya mengucapkan kata-kata seperti ini. Sungguh tidak tahu malu. Apa katamu? Meskipun Yun Xiaofan sengaja merendahkan suaranya, tempat Aoyan berdiri cukup dekat untuk mendengar semuanya. Matanya menyipit saat tatapannya dipenuhi dengan kebencian, ulangi itu untukku. Tubuh Yun Xiaofan tanpa sadar menyusut saat kulitnya menjadi sedikit pucat. Dia tahu latar belakang Aoyan, dan dia sendiri hanya berasal dari keluarga biasa. Bagaimana mungkin dia, seorang pemuda yang datang ke sini sendirian untuk mengejar mimpinya, sementara dibebani dengan harapan seluruh keluarganya, mungkin berani bermusuhan dengan seseorang yang memiliki pengaruh besar setelah memasuki Blue Wind Mendalam Palace. Lagi pula, ini adalah tempat pemeriksaan Blue Wind Mendalam Palace. Aoyan juga tidak berani secara terang-terangan menimbulkan masalah di sini, jadi dia memalingkan muka sambil mendengus dingin. Namun cibiran di matanya membuktikan bahwa dia telah menandai dendam ini di dalam hatinya. Baru pada saat itulah Yun Xiaofan akhirnya menghela nafas lega secara rahasia, saat ekspresinya mulai menjadi tidak nyaman. Yunce melirik pakaian Yun Xiaofan yang agak polos, dan berkata, "Xiaofan, kamu takut dengan Aoyan ini?" Yun Xiaofan ragu-ragu sejenak, tapi pada akhirnya masih mengangguk, "Aku bukan kucing penakut, tapi mendengar bahwa dia adalah pewaris kedua dalam garis keluarga Aotian yang berpengaruh di kota gurun besar bagian barat, dan fakta bahwa kekuatannya jauh lebih unggul daripada milikku. Aku mungkin tidak akan bisa tinggal di istana mendalam Blue Wind lagi jika aku menyinggung perasaannya. Mampu memasuki Blue Moon Mendalam Palace adalah impian terbesar saya dan keluarga saya. Saya tidak ingin membiarkan kemungkinan seperti ini terjadi." "Tenanglah." Yunce menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, identitas pewaris keluarga besar memang terdengar cukup bagus, tapi tempat ini adalah Blue Wind Mendalam Palace, identitasnya tidak bernilai 1 sen pun di sini. Dan dia paling banyak bisa menindasmu sedikit menggunakan kekuatannya yang dalam. Jika Anda tidak ingin ditindas, Anda perlu berlatih lebih keras lagi. Aoyan ini kebetulan bisa menjadi salah satu motivasi Anda dalam berkultivasi. Terlebih lagi, Aoyan ini hanya bisa menjadi pusat perhatian saat ini, di masa depan dia ditakdirkan untuk tidak berhasil. Hanya dalam beberapa tahun, Anda seharusnya bisa mengungguli dia, jadi tidak perlu takut sama sekali. Kata-kata Yunce membuat Yun Xiaofan merasa sangat puas di hatinya. Selain rasa hormatnya terhadapnya, kini juga ada sedikit rasa terima kasih. Ekspresinya menjadi santai saat dia mengangguk dengan keras. "Kakak Yun, kamu benar. Aku tidak akan takut padanya, aku sudah memutuskan. Tujuan pertamaku di istana mendalam Blue Wind ini adalah untuk melampaui Aoyan ini, hehe." Setelah jangka waktu yang lama, penilaian kekuatan kelompok Yunce akhirnya berakhir.
Dari 120 praktisi muda yang mengikuti ujian, hanya 29 yang lulus pada akhirnya, bahkan kurang dari seperempatnya. Praktisi muda yang tersingkir semuanya memiliki kekuatan dan bakat yang sangat baik, dan datang ke sini membawa mentalitas kebetulan. Tapi pada akhirnya, mereka hanya bisa dengan sedih pergi sebelum standar Blue Wind mendalam Palace yang terlalu tinggi. Yang terjadi selanjutnya adalah pemeriksaan tahap kedua, penilaian kekuatan tempur. Pria tua itu melirik ke arah jumlah orang yang lulus ujian putaran pertama, dan berbicara dengan wajah tanpa ekspresi. Harus juga jelas bagi Anda bahwa ujian putaran pertama ini bahkan tidak dapat dianggap sebagai ujian. Itu hanya untuk menyingkirkan orang-orang yang jelas-jelas belum mencapai standar, namun masih ingin menyelesaikannya. Penilaian tempur babak kedua adalah ujian sebenarnya. Tingkat kekuatan yang mendalam tidak mewakili tingkat kekuatan tempur. Apa yang kami butuhkan di Istana Mendalam Blue Moon adalah praktisi paling terkemuka di seluruh kekaisaran. Seorang praktisi mendalam yang luar biasa tidak hanya harus memiliki kekuatan mendalam dengan peringkat yang cukup tinggi, yang lebih penting lagi adalah kemampuan mereka untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatan mendalam mereka. Seorang jenius sejati tidak hanya dapat dengan mudah mengalahkan lawan dengan peringkat yang sama, tetapi juga memungkinkan untuk menantang seseorang yang memiliki 2 peringkat, atau bahkan 4 peringkat lebih tinggi. Namun bagi seseorang yang hanya memiliki kekuatan besar tetapi tidak tahu bagaimana menerapkannya, pada akhirnya dia hanya akan menjadi sampah, tidak peduli seberapa tinggi pangkatnya. Ujian putaran kedua ini adalah untuk menguji kemampuan Anda dalam menangani kekuatan Anda yang dalam. Kekuatan ini akan secara langsung menunjukkan bakatmu dalam menangani energi yang dalam, dan bakat ini akan menentukan seberapa tinggi pencapaian yang dapat dicapai oleh seorang praktisi mendalam di masa depan. Jangan mengira semuanya sudah baik-baik saja hanya dengan lulus penilaian kekuatan mendalam. Dari 29 dari Anda, paling banyak setengahnya akan mampu lulus penilaian kekuatan tempur ini. Jika kamu ingin tinggal di Istana Mendalam Blue Moon, maka tunjukkan kekuatanmu yang paling dalam dengan kemampuan terbaikmu. Ujian putaran kedua, dimulai sekarang. Kata-kata pria tua berpakaian hitam membuat sebagian besar orang yang hadir menelan ludah mereka secara diam-diam saat ekspresi mereka menjadi gugup sekali lagi. Setelah ronde pertama, hanya tersisa 29 orang, dan di babak kedua, setidaknya setengah dari 29 juga akan gagal. Ini agak terlalu kejam. Isi ujiannya sangat sederhana. Anda masing-masing akan bertukar 7 pukulan dengan salah satu kakak laki-laki masa depan Anda. Kemenangan atau kekalahan tidak menjadi masalah dalam pertukaran pukulan ini, dan bagaimanapun juga, mustahil bagi Anda untuk menang. Apa yang ingin kami lihat adalah sejauh mana kemampuan Anda untuk mengeluarkan kekuatan besar dalam pertempuran sesungguhnya. Saya akan mengawasi dari samping dan juga akan membuat keputusan akhir. Mereka yang lulus, akan menjadi murid Blue Moon Mendalam Palace kami. Mereka yang gagal harus pergi. Feng Yue, ini waktumu untuk memasuki panggung. Saat pria tua itu berbicara, seorang pria berwajah agak pucat yang tampak berusia 18 atau 19 tahun berjalan keluar dengan senyuman di wajahnya. Dia berhenti di depan pria tua itu, dan sedikit mengangguk padanya, "Jangan khawatir, instruktur Qi, serahkan padaku." Saat dia muncul, para murid istana luar yang sedang menonton untuk bersenang-senang segera berseru, "Lihat! Lawan kelompok ini sebenarnya adalah kakak senior Feng Yue dari Istana Tengah." Hah? Feng Yue dari Istana Tengah itu? Saya mendengar bahwa dari lebih dari 1000 kelompok ujian dalam beberapa hari ini, bahkan tidak ada 10 orang yang memiliki murid Istana Tengah sebagai lawan mereka. Grup ini sungguh tidak beruntung. Meskipun ini hanya penilaian pertempuran, dan tidak mungkin untuk menang tidak peduli apakah lawannya adalah murid Istana Tengah atau murid Istana Luar, tekanannya masih harus jauh lebih besar ketika bertemu dengan murid Istana Tengah.
Selain itu, kakak senior Feng Yue dikabarkan sangat kejam, orang-orang di kelompok ini pasti akan menderita. Suara diskusi yang datang dari jauh membuat peserta ujian kelompok ini gemetar ketakutan. Mereka semua pada dasarnya tahu bahwa isi ujian kedua adalah bertukar jurus dengan salah satu murid istana luar yang lebih kuat. Tapi mereka tidak pernah membayangkan bahwa lawan yang harus mereka hadapi sebenarnya adalah murid istana tengah. Meskipun Feng Yue ini adalah murid kelas 3 di istana tengah, dia tetap menjadi anggota istana tengah. Feng Yue, 19 tahun, alam mendalam sejati level 3. Saya berharap dapat menerima banyak nasihat dari kalian semua, adik-adik junior. Feng Yue berdiri di depan semua orang dengan senyuman di wajahnya. Ekspresi dan tatapan arogan itu tampak seperti seorang kaisar sedang mengamati para petaninya. Setelah mendengar beberapa kata, alam mendalam sejati level 3, hati banyak orang meringis. Terutama beberapa praktisi muda yang lebih muda dan energi mendalamnya relatif lebih rendah, mereka dengan erat mengepalkan kedua tangannya dan begitu cemas hingga mereka mengeluarkan banyak keringat dari kepalanya. Namun ketika Aoyan, yang berdiri di garis depan barisan, melihat bahwa lawannya adalah Feng Yue, matanya tiba-tiba bersinar cukup terang. Sudut mulutnya melengkung saat dia diam-diam memberi sinyal pada Feng Yue dengan matanya. Sekarang, ujian putaran kedua resmi dimulai. Siapapun yang saya panggil, datang dan bertukar 7 gerakan dengan Feng Yue. Pria tua yang disebut sebagai instruktur Qi oleh Feng Yue, berbicara, nomor 1, Limo. Orang yang namanya dipanggil, keluar dari barisan dan berdiri di depan Feng Yun. Meski berusaha menjaga ketenangannya, masih sulit menyembunyikan kegugupan di antara kedua alisnya. Lagi pula, untuk melawan murid istana tengah bahkan sebelum secara resmi memasuki istana mendalam Blue Wind adalah sesuatu yang bahkan tidak berani dia bayangkan. Kakak senior Feng Yue, saya harap Anda bersikap lunak. Limo membungkuk ke arah Feng Yue. Tidak perlu omong kosong yang berlebihan, ayo kita mulai. Feng Yun berkata dengan acuh tak acuh. Limo menarik napas dalam-dalam. Ekspresinya tenang dan pedang panjang sudah digenggam di tangannya. Dengan teriakan pelan, dia tiba-tiba keluar. Hilangkan awan untuk melihat matahari. Saat menghadapi lawan tangguh dari alam mendalam sejati selama penilaian kekuatan tempur ini, Limo tidak berani menahan diri sedikit pun. Langkah pertamanya, sudah menjadi salah satu keterampilan pedang terkuat dari keluarganya. Gerakan pedang ini membawa kekuatan yang luar biasa dan langsung menuju ke arah Feng Yue, saat aura energi dalam yang terus-menerus bergetar di tubuh pedang. Gerakan Feng Yue sederhana dan kasar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan mengayunkan tinju. Pedang yang terus-menerus tanpa gangguan langsung hancur saat tinju Feng Yue langsung mengenai dada Limo. Di bawah kekuatan mendalam yang kuat dari alam mendalam sejati, Limo terbang mundur langsung jatuh ke tanah dengan wajah yang mengerikan, tapi tangan kanannya masih memegang erat pedangnya. Langkah pertama, Feng Yue mengulurkan jarinya ke arah Limo saat wajahnya menunjukkan sedikit cibiran menghina. Babak pertama orang pertama membuat hati semua orang berdebar kencang. Mereka awalnya berpikir bahwa ini adalah pertukaran petunjuk untuk menguji kekuatan tempur seseorang, dan Feng Yue harus memprioritaskan pertahanan agar peserta ujian menunjukkan kekuatan mereka semaksimal mungkin. Tapi tidak ada yang pernah berpikir bahwa Feng Yue ini benar-benar akan langsung melakukan serangan balik dengan cara yang begitu kejam. Alis instruktur Qi juga sedikit berkerut, namun tidak sepatah kata pun terucap. Feng Yue langsung menyerang dengan cara yang berat, memang terlalu berlebihan. Bagaimanapun, ini bukanlah pertarungan yang sebenarnya dan dia hanya seorang penilai. Tingkat kekuatan lawan jauh di bawah miliknya, jadi bagaimana praktisi muda yang bahkan belum memasuki istana bisa menahan serangan baliknya. Namun, instruktur Qi berpikir lagi, bagi mereka yang lulus ujian pertama,
Tidak satu pun dari mereka yang memiliki bakat biasa-biasa saja tanpa kesombongan di hati mereka. Menghadapi kemunduran seperti ini bisa memadamkan sikap arogan mereka sampai batas tertentu, yang berarti itu juga merupakan sesuatu yang baik bagi mereka. Selain itu, dia memahami Feng Yue dengan sangat baik. Peristiwa semacam ini hanyalah kejadian biasa, bahkan jika dia akan melukai lawannya secara serius nanti, dia tetap tidak akan terkejut. Pertarungan Limo dengan Feng Yue hanya bisa digambarkan sebagai menyedihkan melebihi kata-kata. Saat bertukar petunjuk dalam 7 gerakan, Limo secara berurutan menggunakan 7 jenis teknik pedang secara berurutan, lalu jatuh 7 kali berturut-turut. Pedang di tangannya masih belum menyentuh ujung kemeja Feng Yue. Energi mendalam Feng Yue berada 7 tingkat di atas energi Limo, dan mereka bahkan memiliki jarak yang sangat jauh di antara keduanya. Seolah-olah dia lupa, atau lebih tepatnya, dia tidak peduli bahwa ini adalah penilaian kekuatan sambil menghancurkan lawannya sesuai keinginannya dengan kekuatannya yang dalam sepanjang proses. Bahkan ada sedikit senyuman di wajahnya, seolah dia menikmati perasaan menginjak-injak orang lain tanpa kendali. Setelah 7 gerakan, pakaian Limo sudah robek dan compang-camping. Jatuh sebanyak 7 kali juga membuatnya menderita banyak luka. 7 gerakan telah berlalu, kamu bisa berhenti sekarang. Instruktur Qi bersuara, dan kemudian berbicara dengan pelan kepada Limo, kamu sedikit tersentak ketika menyerang, tetapi kendali energimu yang dalam masih cukup baik, kamu telah lulus, tetapi nyaris tidak. Besok pagi, kamu bisa melapor ke istana luar. Ah! Limo berseru dengan suara rendah, saat wajahnya menunjukkan ekspresi kegembiraan yang luar biasa. Dalam kebahagiaannya, dia benar-benar melupakan luka di tubuhnya. Tidak dapat menahan kegembiraannya, dia membungkuk berulang kali kepada instruktur Qi, terima kasih, instruktur, karena mengizinkan saya mencapai impian saya. Terima kasih telah mengizinkan saya mencapai impian saya. Setelah ucapan terima kasih yang tak ada habisnya, Limo pergi dengan gembira dan praktisi lain menatapnya dengan iri. Selanjutnya, Chen Lu, peserta ujian kedua tidak mendapatkan perlakuan yang lebih baik daripada Limo. Saat dia naik, kepalanya dihancurkan oleh Feng Yue, dan dalam 7 gerakan, dia memar dan bengkak. Saat pemeriksaan berlangsung, peserta ujian di belakang menjadi semakin gugup, karena hasil dari mereka yang melawan Feng Yue bisa dikatakan lebih buruk bagi setiap orang. Di antara mereka, banyak yang menyaksikan pemeriksaan beberapa hari lalu. Para guru dan murid yang menjadi lawan tidak pernah membalas. Sebaliknya, mereka membiarkan peserta ujian menunjukkan kekuatan sesuai keinginannya. Kadang-kadang, mereka akan membalas, tetapi itu hanya untuk melepaskan lawannya. Tapi Feng Yue ini tanpa ampun dalam setiap gerakannya. 7 gerakan untuk bertukar petunjuk peserta ujian akan menggunakan 7 gerakan, dan dia akan membalas 7 gerakan tanpa ampun, dan hampir setiap gerakan yang dia gunakan melukai lawannya. Dia sepertinya tidak ada di sana untuk membantu pemeriksaan, melainkan untuk menikmati proses penindasan dan penindasan terhadap orang lain. Situasi seperti ini berlanjut hingga Aoyan naik, lalu terjadi semacam perubahan. Setelah Aoyan naik, segera, dia menunjukkan energinya yang dalam secara substansial. Dengan cara yang mengesankan seperti berkumpulnya angin besar dan awan gelap, langkah pertamanya sebenarnya memaksa Feng Yue mundur selangkah, memicu tepuk tangan meriah dan seruan mengejutkan dari penonton. Dalam 7 gerakan, Aoyan merespons dengan tenang, lupakan tentang cedera, dia bahkan tidak dipukul mundur oleh Feng Yue sekalipun. Oh, cukup mengesankan. Setelah 7 gerakan selesai, Feng Yue mengangguk sambil tersenyum, instruktur Qi, ini adalah seorang jenius yang langka. Dia tidak hanya memiliki kekuatan luar biasa, bahkan presentasi dan kendali energinya juga luar biasa. Untuk mencapai keadaan seperti itu pada usia ini, dia bisa dikatakan satu di antara jutaan.
Pujian kakak senior terlalu tidak masuk akal, kata Aoyan dengan ekspresi ketakutan, tapi matanya dipenuhi rasa puas diri. Memang, dia adalah bakat yang luar biasa. Aoyan, kamu juga sudah lulus, lapor di istana luar besok. Kata instruktur Qi sambil mengangguk. Yunce menggelengkan dahinya, tertawa dingin dalam diam. Pertukaran pandangan antara Aoyan dan Feng Yue benar-benar memberi bahan pemikiran. Saya berterima kasih kepada instruktur Qi. Aoyan membungkuk dengan tenang. Ketika dia berjalan menuruni panggung dan melewati sisi Feng Yue, dia berbicara dengan cepat dan sangat pelan, "Sepupu, bantu aku memberi pelajaran pada Yun Xiaofan dan Yun Ce, biarkan mereka terlihat seburuk mungkin. Malam ini, 18 paviliun bunga di Istana Kekaisaran Kota, pilih sesuai keinginan." Mata Feng Yue langsung berbinar. Dia menjilat bibirnya perlahan saat senyuman sinis terlihat di sudut mulutnya. Selanjutnya, Yun Xiaofan. "Fiuh, akhirnya aku." Sangat gugup, Yun Xiaofan menghembuskan napas pelan. "Lebih hati-hati. Feng Yue ini bukanlah sesuatu yang bagus." Yun Ce mengingatkan dengan suara rendah. "Aku akan berhati-hati." Yun Xiaofan mengangguk. Dengan meningkatnya energi yang sangat besar, dia melompat ke panggung tinggi di depan Feng Yue. "Saudara senior Feng Yue, tolong beri saya bimbingan Anda." "Oh." Yun Xiaofan melihat pemuda di depan matanya yang masih memiliki kepolosan kekanak-kanakan, sorot mata Feng Yue mulai menjadi berbahaya dan sinis. Dia tersenyum lembut dan berkata, "Melihatmu, kamu seharusnya baru berusia 15 tahun, sungguh disayangkan, tunjukkan padaku gerakanmu dan biarkan aku melihat betapa berharganya dirimu." Sangat disayangkan, beberapa kata dari Feng Yue ini membuat Yun Xiaofan bingung, tapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Menyilangkan tangan di depan tubuhnya, energi yang sangat besar dari seluruh tubuhnya melonjak. Di atas kedua telapak tangan, dua gumpalan cahaya ungu perlahan berkumpul dan mendesis. "Oh, kamu sebenarnya memiliki seni yang mendalam dengan atribut petir, lumayan." Feng Yue mengulurkan tangan kanannya perlahan dan berkata sambil tertawa. Menggulung telapak tangan guntur. Kedua telapak tangan Yun Xiaofan bertepuk tangan menjadi satu sebagai seni mendalam atribut petir keluarga tradisional dikombinasikan dengan keterampilan mendalam atribut petir dan langsung menghantam Feng Yue. Energi mendalam Yun Xiaofan hanya berada di tingkat kedua dari alam mendalam yang baru lahir, tertinggal 11 tingkat dari Feng Yue. Bagi praktisi di level yang sama dengannya, serangan ini jelas tidak biasa. Tetapi bagi Feng Yue, itu bahkan tidak menimbulkan ancaman sedikit pun. Tepat sebelum Yun Xiaofan mendekati Feng Yue, sosok Feng Yue tiba-tiba bergetar dan mendekat ke depan Yun Xiaofan atas kemauannya sendiri. Dengan sikunya, dia menyingkirkan energi dalam pelindung Yun Xiaofan dan mengetuk dadanya dengan keras. Dalam sepersekian detik dampaknya, sudut mulutnya menunjukkan sedikit senyuman jahat. Suara patah tulang yang jelas terdengar di samping telinga semua orang. Petir terang yang kental di tangan Yun Xiaofan segera menghilang saat tubuhnya terbang seperti karung pasir yang dilempar. Darah muncrat dari mulutnya di udara dan dia terjatuh di luar panggung. Segera, keributan besar terjadi di sekitarnya, semua orang dikejutkan oleh situasi yang tidak terduga ini. Ekspresi Yun Ce menjadi serius dan dia bergegas ke sisi Yun Xiaofan. Yun Xiaofan terbaring di tanah dengan wajah pucat dan bibir penuh darah segar. 3 tulang rusuknya patah di sisi kiri dadanya dan mustahil baginya untuk berdiri. Kemarahan di hati Yun Ce keluar dengan suara, "Wus." Dia berbalik ke arah Feng Yue dan berkata dengan suara yang dalam, "Feng Yue, meski ini hanya ujian, kamu benar-benar memberikan pukulan berat." Feng Yue merentangkan kedua tangannya dan menunjukkan ekspresi polos, "Bagaimana aku tahu bahwa energinya yang dalam sebenarnya sangat rendah? Saya melihat bahwa dia memiliki seni yang mendalam atribut petir dan berpikir bahwa dia akan cukup tangguh. Tapi ternyata, cek-cek, sungguh mengecewakan."
Aoyan, yang berada di sisi lain, menyeringai dan tertawa dingin, Yun Xiaofan, ini adalah harga yang harus kamu bayar karena berbicara kasar kepadaku. Yang selanjutnya adalah Yun Che. Untuk benar-benar berani mencuri perhatian saya. Saya ingin Anda tidak pernah bisa bermimpi memasuki Blue Wind Mendalam Palace selama sisa hidup Anda. Feng Yue, kamu melakukannya terlalu kasar. Instruktur Qi juga mengerutkan alisnya dan berkata dengan tegas. Memang benar, muridmu tidak memahami situasinya dengan baik. Feng Yue berkata sambil berbalik ke arah instruktur Qi, namun, muridmu tidak menyesalinya. Di dalam istana yang mendalam ini, salah satu metode tercepat untuk meningkatkan kekuatan yang mendalam adalah bertarung satu lawan satu dengan lawan yang kuat, jadi terluka adalah hal yang sangat umum. Meskipun saya mungkin membuat kesalahan perhitungan, ada baiknya saya membiarkan mereka memahami dan berintegrasi lebih awal. Dibandingkan dengan cedera yang kami alami sebagai murid Istana Tengah saat bertukar petunjuk, cedera kecil ini tidak berarti banyak. Jika dia bahkan tidak bisa menahan sedikit rasa sakit ini, maka dia tidak memiliki hak untuk memasuki istana mendalam Blue Wind kita. Instruktur Qi mengerutkan alisnya, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Hehe, kamu sebenarnya berani mengatakan sesuatu yang sombong. Melirik senyum dingin di wajah Aoyan, dan memikirkan kembali penampilan tidak biasa yang terjadi sebelumnya di antara mereka, Yun Che masih agak bingung. Ini jelas merupakan tindakan balas dendam kecil Aoyan pada Yun Xiaofan dengan menggunakan kekuatan Feng Yue, tetapi hanya karena Yun Xiaofan telah menguliahinya sedikit sebelumnya. Karena dia membalas dendam pada Yun Xiaofan, maka itu pasti akan menimpanya juga. Dia hendak berbicara ketika tiba-tiba, sebuah tangan gemetar jatuh ke tangannya. Yun Xiaofan mengatupkan giginya, memaksakan tubuhnya untuk duduk, dan berkata dengan suara sedih. Saudara Yun, saya baik-baik saja, ujiannya belum berakhir, saya baik-baik saja. Bagus. Dalam perjuangannya, tubuh bagian atas Yun Xiaofan justru berhasil duduk dengan kaku. Organ dalamnya terluka dan 3 tulang rusuknya patah. Untuk menyelesaikan tindakan ini pasti diperlukan kemauan keras dan rasa sakit yang luar biasa. Saat bagian atas tubuhnya duduk, Yun Che dengan jelas melihat 2 aliran air mata mengalir dari matanya. Karena dia mengerti, dalam situasinya sekarang, dia sama sekali tidak dapat melanjutkan pemeriksaan. Tidak dapat berpartisipasi dalam ujian berarti dia tidak dapat memasuki istana mendalam Blue Moon. Impiannya, dan semua harapan keluarganya hancur pada saat itu. Bagaimana mungkin dia tidak menitikkan air mata karena patah hati? Xiaofan, kejadian ini bukan disebabkan olehmu, jadi tidak ada alasan bagimu untuk dicabut hakmu untuk memasuki Blue Wind Mendalam Palace. Jangan bergerak sekarang, kalau tidak tubuh Anda akan benar-benar rusak. Pada saat itu, mustahil bagimu untuk memasuki istana. Yun Che mendorong Yun Xiaofan kembali dari posisi tegaknya dan meletakkan pil Heaven Returning kelas menengah ke dalam mulutnya. Kemudian, dia mengambil langkah dan melompat ke depan Feng Yue. Namaku Yun Che. Kali ini, saya akan menerima penilaian Anda. Suara Yun Che datar. Tatapannya setenang air dan tidak ada sedikit pun emosi atau warna yang bisa ditemukan di dalamnya. Oh. Jadi kamu adalah Yun Che, nomor 1 dalam penilaian kekuatan mendalam grup ini. Feng Yue menatap Yun Che dan menyipitkan kedua matanya. Sehubungan dengan fakta bahwa dia baru saja menyakiti Yun Xiaofan dengan parah, sepertinya dia sama sekali tidak memasukkannya ke dalam hati. Itu benar, Yun Che dengan acuh tak acuh menjawab, sebelum kita mulai, ada sesuatu yang ingin saya klarifikasi dengan Anda. Anda baru saja mengatakan bahwa di istana mendalam Blue Moon, menderita luka berat setelah bertukar petunjuk adalah hal yang biasa, bukan? Lalu jika aku tidak sengaja menyakitimu, apakah aku harus bertanggung jawab? Saat Yun Che mengucapkan kata-kata ini, semua orang yang hadir tercengang.
Bahkan Feng Yue, yang mulai tertawa terbahak-bahak setelahnya, kamu, sakiti aku. Haha, hahaha. Ini pasti hal terlucu yang pernah ku dengar tahun ini. Bagus, sangat bagus, seseorang yang percaya diri sampai sejauh ini juga merupakan pemandangan yang langka. Kalau begitu tolong, cobalah untuk menyakitiku sebanyak yang kamu mau. Belum lagi menyakitiku, bahkan jika kamu membunuhku, itu adalah kemampuanmu sendiri. Tentu saja, tidak ada yang akan menyalahkanmu karenanya. Hahaha, setelah mengatakan ini, bahkan dia sendiri, menganggapnya terlalu lucu dan tidak bisa menahan tawa lagi. Kalau begitu aku lega. Yunce tersenyum tipis, dan sorot matanya perlahan menajam. Lalu tunggu apa lagi? Ayo mulai. Feng Yue memeluk dadanya dengan kedua tangan dan menatap Yunce seperti yang dia lakukan pada orang idiot. Dengan angkuh dan menghina, dia melanjutkan, karena kamu sangat ingin menyakitiku, aku akan memberimu kesempatan. Saya akan berdiri di sini tanpa bergerak dan membiarkan Anda menyerang saya dengan 3 gerakan. Jika aku bergerak atau terluka, aku akan berjalan terbalik di masa depan ketika aku melihatmu. Jika kamu tidak bisa melukai atau membuatku bergerak dalam 3 gerakan, hehe, maka dengan patuh keluarlah dari istana mendalam Blue Moon ini. Dan sebelum kamu keluar, aku mungkin akan memberimu hadiah besar. Ujung alis Yunce, yang awalnya berkerut karena konsentrasi, langsung menjadi halus. Dia menepuk ujung hidungnya dan berkata dengan senyuman yang tidak terlalu tersenyum, apakah kamu yakin?